Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 010122010036, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 6A Kuantitatif, STAI Dr. KEZ Mutakin Purwakarta. Nah, kali ini saya akan memaparkan sedikit yang saya pahami tentang teori sosiologi, yang mana teori tersebut adalah salah satu teori rekayasa sosial yang dibawakan oleh Erving Goffman, yaitu teori dramaturgi. Teori ini merupakan konsep sosiologi yang dikembangkan oleh Erving Goffman. Kemudian teori ini memandang bahwa interaksi sosial ialah sebagai pertunjukan drama, di mana individu memainkan peran tertentu untuk mengontrol kesan yang diterima oleh orang lain, di mana konsep utama ini yang pertama pertunjukan, yang kedua diri di depan atau citra, kemudian diri di belakang, dan pengelolaan kesan atau individu itu berusaha mengontrol kesan yang diterima oleh orang lain melalui pertunjukan atau drama. Ibaratnya teori ini seperti manusia itu bermain peran di atas panggung sandiwara gitu. Nah, kemudian pernah gak sih kalian itu seperti bermain peran di masyarakat? Nah, itu juga seperti ada dua diri yang berbeda, satu untuk di depan umum dan satu lagi di belakang atau di balik layar. Nah, itulah teori dramaturgi. Bisa juga contohnya seperti orang-orang yang kaya mendadak di kalangan selebritis ataupun yang lainnya. Nah, menurut Goffman, kita semua itu sedang bermain peran di masyarakat dan kita menggunakan berbagai teknik untuk mengontrol bagaimana orang lain memandang kita. Karena kata Goffman, kita semua itu memiliki diri di depan dan diri di belakang. Diri di depan adalah citra yang ditampilkan di depan umum, sedangkan jika diri di belakang itu hanya kita sendiri yang tahu, yang mengetahuinya. Karena kita sudah menutupi mengontrol diri di depan kita seperti menggunakan bahasa tubuh, pakaian, dan kata-kata yang tepat. Dengan demikian, kita juga dapat mengontrol bagaimana orang lain memandang kita dan mencapai tujuan kita. Nah, contoh empiriknya itu ya yang saya sebutkan tadi, seperti orang kaya mendadak. Mereka sering menampilkan citra-citra mewah, kemudian glamor saat di media sosial. Tetapi sesungguhnya di balik layar mungkin mereka itu sangatlah berbeda. Mungkin mereka bersusah payah terlebih dahulu, atau mereka bisa jadi berhutang untuk bisa menjadi orang kaya tersebut. Wallahu alam. Mereka itu menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mengontrol bagaimana orang lain memandang mereka dan meningkatkan popularitas mereka. Nah, kemudian teori ini juga bisa juga dipakai di bidang pendidikan ya, yang mana guru tersebut memiliki citra di depan dan juga di belakang layar, yang mana guru itu tidak boleh membawa urusan yang pribadi kepada sekolah gitu, ke dunia sekolah. Tapi kita harus menutup, meskipun kita
sesedih apapun di luar sekolah atau sebelum berangkat ke sekolah, tapi jika di sekolah kita harus tersenyum, ceria, dan juga bahagia, karena agar anak murid kita itu tidak melihat kita sedih, ataupun kita itu harus tetap terlihat kuat dan tegar agar bisa memotivasi murid-murid kita, supaya anak-anak kita itu tidak jenuh, tidak bosan karena melihat kita itu ceria dan happy begitu. Nah, guru juga sama harus bisa menerapkan teori dramaturgi ini, karena tidak tidak semua orang pasti selalu bahagia setiap harinya. Jadi terkadang kita itu harus berdrama, tapi jangan keserian ya. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sosiologi. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.